Kita akan kembali memantau situasi terkini di pesisir utara perairan Kabupaten Tangerang, Banten bersama rekan Ardan Anugrah. Ardan, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi dan juga kondisi di tempat Anda melaporkan saat ini? Kalau tadi kita melihat ada kapal-kapal yang lewat-lewat di sana, apakah itu kapal nelayan yang memang sedang bertugas mencari ikan atau memang mereka yang nantinya akan dikerahkan juga untuk membantu membongkar pagar laut? Ya Jason, memang saat ini lokasi kami sedang standby begitu di wilayah timur dari Pantai Tanjung Pasir, tempat di mana memang dilakukan rapat koordinasi oleh sejumlah menteri dan juga stakeholders terkait. Di sini kami masih terus menunggu begitu apa arahan yang ada di sana nanti sebelum akhirnya nanti sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat kami akan bersama-sama di sini semuanya yang sedang standby untuk bergeser ke arah barat begitu atau ke arah Kabupaten Banten untuk melakukan prosesi pencabutan. Bisa diperlihatkan mungkin di sini banyak sekali kapal-kapal yang sudah bersiaga begitu. Tidak hanya kapal-kapal dari PSDKP sendiri, namun juga ada kapal milik TNI Angkatan Laut. Mungkin di sebelah sini bisa diperlihatkan begitu sedang bersiaga. Di sana diperkirakan merupakan pasukan dari TNI Angkatan Laut, diperkirakan merupakan pasukan katak begitu untuk nantinya mereka bertugas membantu sejumlah personel dari PSDKP ataupun juga Bakamla dan juga polisi air mencabut pagar-pagar bambu yang ada di laut utara Kabupaten Tangerang, Banten. Selain itu memang tidak hanya kapal-kapal dari PSDKP ataupun juga TNI Angkatan Laut, kami juga sempat melihat beberapa kapal nelayan yang memang berlalu lalang tadi. Tidak hanya mereka melakukan kegiatan memancing sehari-hari, namun diperkirakan mereka juga ini merupakan bagian dari nelayan yang nantinya akan ikut membantu melakukan penjamputan pagar-pagar bambu yang direncanakan akan dilakukan sekitar pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat. Tadi menurut keterangan langsung dari Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono dalam konferensi persnya memang akan dibantu begitu proses pencabutan ini oleh kendaraan tempur dari TNI Angkatan Laut. Ini sekitar 3 kendaraan tempur, kemudian ditargetkan akan dilakukan sepanjang 5 kilometer di hari ini. Untuk waktunya memang karena dilakukan pada siang hari, nanti akan ditargetkan hingga sore hari nanti melihat dari kondisi cuaca akan seperti apa. Kemudian juga untuk spot-spot yang akan dilakukan ini, pertama adalah di lokasi tempat kami dekat dengan tempat kami standby saat ini di timur Pantai Tanjung Pasir, dan spot yang satunya lagi ini akan dilakukan proses pembongkaran di wilayah Kronjo. Kemudian untuk mekanismenya ini masih sama kemungkinan seperti yang dilakukan pada saat hari Sabtu kemarin oleh TNI Angkatan Laut, namun menggunakan teknologi ataupun juga kendaraan-kendaraan tempur agar untuk bisa mempermudah proses pencabutannya. Memang terkait dengan kondisi cuaca di sini bisa dilihat cukup cerah begitu, sedikit mendung karena kalau dari prediksi BMKG sendiri pada pagi hari ini memang diprediksi hujan tadi, namun untuk sore harinya ini nanti akan cerah dan kita akan masih sama-sama menantikan begitu seperti apa koordinasi ataupun juga instruksi yang dilakukan oleh sejumlah stakeholders terkait di pantai Tanjung Pasir, di Posko Angkatan Laut Tanjung Pasir, untuk sama-sama nanti kami akan bergeser. Bisa dilihat juga di sana tidak hanya kapal-kapal dari TNI Angkatan Laut, namun juga ada kapal dari Bakamla, kemudian juga kapal dari Direktorat Polisi Air dan Udara, Bahar Kampolri, kemudian di sini juga ada kapal dari KPLP Kementerian Perhubungan, dan juga beberapa kapal yang memang disiagakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Pengawasan Perikanan dan Kelautan. Dan memang terkait dengan kendala tadi sempat dikatakan bahwa salah satu kendalanya adalah karena kedangkalan dari lokasi pagar-pagar bambu tersebut. Ada yang memang ini ditanam terlalu dalam, ada juga yang memang dangkal begitu. Inilah yang akhirnya menentukan proses yang dilakukan oleh sejumlah tim di sini dalam mencabut pagar-pagar bambu tersebut, apakah akan mudah dicabut atau tidak. Dan terkait dengan lokasi pengumpulan ini kami masih menanyakan begitu kepada petugas-petugas di sini di manakah nantinya
lokasi ataupun juga storage dari pengumpulan pagar-pagar bambu ketika nanti memang sudah dikumpulkan. Apakah akan dikumpulkan di wilayah Tanjung Pasir atau memang akan dikumpulkan di wilayah Kronjo. Namun yang pasti untuk hari ini, meskipun banyak nelayan yang bersemangat begitu untuk membantu tim dari KKP ataupun juga TNI Angkatan Laut melakukan pencabutan pagar laut yang ada di utara Tangerang, Banten ini, namun ditargetkan melihat dari kondisi cuaca dan juga waktu ini hanya ditargetkan sekitar 5 km per hari ini untuk kemudian dilanjutkan lagi esok hari yang mana targetnya memang 10 hari. Namun memang tim-tim yang ada di sini juga bertekad untuk bisa mencabut secepat mungkin, dan kalau dari jadwal yang kami lihat dari PSDKP ini ditargetkan hingga tanggal 28 Januari 2025. Jason. Baik, Ardan, ada beberapa faktor memang yang berkontribusi untuk kesuksesan pembongkaran ini selain karena faktor peralatan tambahan yang digunakan, banyaknya personil, tapi juga cuaca. Diprediksi cuaca menurut BMKG ini akan berawan siang nanti. Tapi kalau saat ini kondisi Anda apakah cukup berawan dan bagaimana dengan kondisi gelombang di sana? Apakah gelombangnya masih cukup kondusif? Ya Jason, memang kalau cuaca tadi sudah saya jelaskan sesuai dengan prediksi BMKG untuk siang hari ini cukup kondusif begitu, cukup cerah, mungkin sedikit mendung. Namun kalau untuk kondisi gelombang di sini bisa dibilang juga cukup kondusif begitu, tidak ada gelombang yang besar dan memang cukup baik kalau memang akhirnya kegiatan proses pencabutan dan juga pembongkaran pagar laut ini bisa dilakukan saat ini. Bisa dilihat mungkin Jason ada gambar di sini kegiatan sedang dilakukan persiapan begitu oleh sejumlah tim menggunakan kapal ataupun perahu karet dan juga menggunakan perahu rakitan. Demikian Jason, kembali kepada Anda di studio. Masih tergolong aman situasi dan kondisi di sana. Semoga juga nanti masih tetap kondusif sampai dengan proses pembongkaran dilakukan. Terima kasih Ardan Anugrah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.